Selamat pagi Bu Ida, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Natania Varela, Remisha Lamanda, Joling Fransius, dan Jesse Yunardi. Pada hari ini akan membahas mengenai bab 3, yaitu karakterisasi dan menampilkan data multivariat. 3.1 Min dan variansi dari variabel acak multivariat. Pertama saya akan membahas mengenai min. Min populasi dari variabel acak Y didefinisikan sebagai min dari semua kemungkinan nilai Y dan dilambangkan dengan mu. Min juga dikatakan sebagai nilai yang diharapkan atau expected value dari Y atau EY. Jika terdapat sampel acak yang besar dari populasi yang diwakili oleh FY, maka kemungkinan besar min sampel mendekati mu. Min sampel dari sampel acak N pengamatan Y1, Y2, sampai YN diberikan oleh min aritmatika biasa yang dapat dilihat pada layar. Dengan catatan, secara umum Y tidak pernah sama dengan mu. Yang dimaksud adalah probabilitas bahwa suatu sampel akan dimuncul di mana Y sama persis adalah sama dengan 0. Namun Y dianggap sebagai estimator yang baik untuk mu. Notasi EY menunjukkan min dari semua kemungkinan nilai Y, yaitu secara konseptual, setiap sampel yang mungkin diperoleh dari populasi, min dari masing-masing sampel ditemukan, dan rata-rata dari semua min sampel ini dihitung. Jika setiap Y dalam populasi dikalikan dengan konstanta A, maka nilai yang diharapkan juga dikalikan dengan A. Min sampel memiliki sifat serupa, sehingga jika ZI sama dengan AY, untuk I sama dengan 1 sampai N, maka Z bar sama dengan A kali Y bar. Lanjut, Jo. Kemudian variansi. Varians populasi didefinisikan sebagai Y sama dengan sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari Y min mu kuadrat. Ini adalah rata-rata deviasi kuadrat dari min dan merupakan indikasi sejauh mana nilai Y tersebar. Varian sampel didefinisikan sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar. Dengan catatan, varian sampel S kuadrat umumnya tidak pernah sama dengan varians populasi sigma kuadrat, yaitu probabilitas kejadian tersebut adalah 0. Namun, S kuadrat merupakan estimator yang bias untuk sigma kuadrat. Notasi ES kuadrat menunjukkan min dari semua varian sampel yang mungkin. Akar kuadrat dari varians populasi atau varian sampel disebut deviasi standar. Jika setiap Y dikalikan dengan konstanta A, maka varians populasi dikalikan dengan A kuadrat, atau variansi dari AY sama dengan A kuadrat kali sigma kuadrat. Demikian pula jika ZI sama dengan AY, maka varians sampel dari Z diberikan oleh SZ kuadrat sama dengan A kuadrat kali S kuadrat. 3.2 Kovariansi dan korelasi dari variabel acak bivariat. Pertama, saya akan membahas mengenai kovariansi. Jika dua variabel X dan Y diukur pada setiap unit penelitian, objek atau subjek, dikatakan variabel acak bivariat XY. Seringkali X dan Y cenderung saling berkovarians. Jika yang satu berada di atas minnya, kemungkinan besar yang lain berada di atas minnya juga. Dan berlaku sebaliknya. Kovariansi populasi didefinisikan sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar, di mana X dan Y masing-masing merupakan min dari X dan Y. Kovarians XY hanya mengukur hubungan linier, sedangkan jika dua variabel acak bersifat independen, maka keduanya tidak berhubungan baik secara linear maupun non-linear. Independensi berarti sigma XY sama dengan 0, tetapi sigma XY sama dengan 0 tidak berarti independensi. Jika X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat, maka kovarian 0 menunjukkan independensi. Hal ini dikarenakan oleh pertama, kovarian hanya mengukur hubungan linear, dan dalam kasus normal bivariat, min dari Y jika diberi X atau X jika diberi Y adalah garis lurus. Lanjut. Kovariansi sampel didefinisikan sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar. Satu-satunya cara agar sampel dari distribusi bivariat kontinu memiliki kovarians 0 adalah dengan memilih nilai X dan Y sehingga SXY sama dengan 0, di mana sampel tersebut bukan merupakan sampel acak. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah untuk menempatkan nilai dalam bentuk kotak. Hal ini ditunjukkan pada gambar yang ada pada layar. Lanjut.
Kovariansi sampel hanya mengukur hubungan linear, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk melihat bahwa SXY hanya mengukur hubungan linear, diketahui kemiringan garis regresi linear sederhana, yaitu beta 1 cap yang dapat dilihat pada layar. Dari persamaan tersebut dapat diketahui SXY sebanding dengan kemiringannya, yang hanya menunjukkan hubungan linear antara Y dan X. Variabel yang kovarian sampelnya 0 dapat dikatakan ortogonal. Hal ini berlaku untuk variabel terpusat xi min x bar dan yi min y bar. Hal ini dapat dilihat pada layar. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah contoh 3.2.1. Untuk mendapatkan kovarian sampel untuk data tinggi badan dan berat badan yang dapat dilihat pada tabel samping, pertama akan dihitung X bar, Y bar, dan somasi dari XI, YI, di mana X adalah tinggi badan dan Y adalah berat badan. Maka akan dicari X bar, Y bar, dan somasi XI, YI yang ada pada layar. Selanjutnya, X bar, Y bar, dan somasi XI, YI akan dimasukkan dalam persamaan 3.10 sehingga didapatkan kovarian sampel 128.88 yang artinya tidak terlalu berarti, sehingga tidak dapat disimpulkan apakah merepresentasikan hubungan antara Y dan X. Lanjut. Kemudian adalah korelasi. Untuk mencari ukuran hubungan linear yang invarian terhadap perubahan skala, dilakukan standarisasi covariance dengan membaginya dengan standar deviasi kedua variabel. Hal inilah yang disebut dengan korelasi. Korelasi populasi dua variabel acak X dan Y adalah seperti berikut. Dan korelasi sampel adalah seperti berikut, di mana kedua korelasi ini akan berkisar antara min 1 hingga 1. Lanjut. Kemudian contoh 3.2.2. Untuk mendapatkan korelasi untuk data tinggi badan dan berat badan yang ada pada tabel di samping, pertama akan dihitung variansi sampel X, sehingga didapatkan SX kuadrat, kemudian akan diimputasi menjadi SX dengan mengakar dari XX kuadrat, sehingga ditentukan pula SY, dan keduanya akan dimasukkan ke dalam rumus 3.13 sehingga didapatkan korelasinya 0.889. Lanjut. (3.3) Scatter plots dari sampel bivariat. Pada layar terdapat 2 scatter plot. Pada yang kiri, scatter plot untuk data yang berkorelasi, di mana jika asal origin digeser ke XY, seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus, maka sebagian besar titik-titik akan berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Scatter plot untuk data yang berkorelasi biasanya menunjukkan kemiringan atau slope positif atau negatif yang signifikan. Sedangkan yang di kanan, yaitu scatter plot untuk data yang tidak berkorelasi, sebuah sampel hipotesis dari variabel-variabel yang tidak berkorelasi, seperti tinggi badan dan IQ, ditunjukkan dalam scatter plot di atas. Bentuk sekumpulan titik-titik dapat berubah dengan mengubah skala pada salah satu sumbu. Namun, karena independensi yang diasumsikan oleh variabel tersebut, setiap kuadran memiliki kemungkinan besar akan memiliki jumlah titik-titik yang sama dengan kuadran lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3.4 mengenai tampilan grafis dari sampel multivariat. Pada 3 atau lebih variabel, menjadi sebuah tantangan untuk menunjukkan nilai dari semua variabel dalam vektor observasi secara grafis. Pada plot 2 dimensi, nilai dari variabel ketiga dapat ditunjukkan dengan warna atau intensitas, atau juga ukuran dari titik yang digambarkan. Untuk 4 dimensi, dapat direpresentasikan dengan memulai dari scatter plot 2 dimensi dan menambahkan 2 dimensi tambahan sebagai segmen garis tegak lurus, seperti yang dapat terlihat pada gambar 3.7 yang ada di layar. Titik sudut mewakili Y1 dan Y2, sedangkan Y3 dan Y4 diberikan oleh panjang dari kedua segmen garis tersebut. Sekarang akan dijelaskan berbagai metode yang diusulkan untuk mewakili P dimensi dalam plot vektor observasi di mana P lebih dari 2, lebih besar daripada 2. Yang pertama ada stars.
Stars ini merupakan nilai setiap variabel sebagai titik di sepanjang sinar dari pusat ke bagian luar lingkaran. Titik-titik pada sinar biasanya digabungkan sehingga membentuk poligon. Selanjutnya ada glimpse, yaitu lingkaran dengan ukuran tetap yang memiliki sinar-sinar yang panjangnya mewakili nilai dari variabel-variabel tersebut. Selanjutnya ada faces, yang menggambarkan setiap variabel sebagai fitur yang ada pada wajah, seperti panjang hidung, ukuran mata, bentuk mata, dan sebagainya. Selanjutnya ada boxes yang menampilkan setiap variabel sebagai panjang dimensi dari sebuah kotak. Untuk lebih dari 3 variabel, dimensi-dimensi tersebut dipartisi menjadi segmen-segmen. Tokoh Chambers dan Kleiner lebih suka plot star karena menggabungkan penampilan yang cukup berbeda dengan kesederhanaan dalam komputasional dan mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan metode yang lain. Untuk contohnya, ada data dalam tabel 3.2 yang berikut ini, yang berasal dari Kleiner dan Hartigan. Untuk data ini, 5 perangkat grafis sebelumnya diilustrasikan dalam gambar 3.8, di mana magnitudo relatif dari variabel-variabel tersebut dapat dibandingkan lebih mudah menggunakan stars atau profiles daripada faces. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya adalah 3.5, yaitu grafik dinamis. Tujuan utamanya adalah menemukan cara untuk dengan mudah memahami bentuk dari himpunan data yang berdimensi tinggi. Untuk data bivariat, visualisasi dari sebuah himpunan data relatif lebih mudah dengan menggunakan scatter plot standar yang menunjukkan lokasi setiap observasi dalam ruang 2 dimensi. Sedangkan untuk data berdimensi P, masalahnya jauh lebih menantang, karena tidak ada cara yang lebih sederhana untuk menunjukkan lokasi dari objek atau vektor objek observasi dalam ruang berdimensi P yang bisa sembarang. Terbesar dari sebuah himpunan data adalah serangkaian proyeksi acak dari data dengan interpolasi yang lancar antara proyeksi melalui matriks proyeksi intermediate. Umumnya, himpunan data diproyeksikan ke dalam ruang 2 dimensi. Ketika proyeksi-proyeksi ini dilihat secara berurutan akan terbentuk seperti film. Kita melihat titik-titik data sehingga serangkaian proyeksi ini menyerupai sekumpulan serangga pula. Berikut adalah contohnya dari soal dari contoh di 3.4 yang digambarkan menjadi beberapa bentuk grafik dinamis. Selanjutnya ada metode interaktif, seperti link brushing pada scatter plot dan atau parallel coordinates plot juga terbukti memberikan wawasan unik tentang sifat dari sebuah himpunan data. Untuk setiap dari n observasi dalam himpunan data, plot dari parallel coordinates ini menempatkan variabel-variabel P pada interval yang sama sepanjang satu sumbu dan pada sumbu lainnya menggambarkan nilai terukur dari setiap variabel dari sebagai titik. Titik-titik P untuk sebuah observasi tertentu kemudian dihubungkan untuk membuat garis yang multisegmen. Dalam link brushing, beberapa plot dari sebuah himpunan data dihubungkan. Misalnya ada dua scatter plot yang dihubungkan bersama atau scatter plot dihubungkan dengan paralel dari coordinates plot. Kemudian ada observasi yang menarik. Dalam satu plot dapat di brush secara manual untuk mengubah tampilan observasi tersebut. Kelebihan dari link brushing adalah observasi yang sama dalam plot yang terhubung akan diubah dengan benar, memungkinkan pengguna untuk menjajaki sifat outlier dan dependensi multidimensional di antara variabel-variabel dalam himpunan data. Contoh dari 3.5 itu adalah himpunan data dari tabel 3.3 sebelumnya yang berisi pengukuran hasil kualitas tanah di masing-masing dari 215 lokasi di sebuah lahan seluas 16 hektar yang terdiri dari 8 transek sebagai Y dengan 28 lokasi sebagai X di setiap transeknya. Dengan transek pertama atau Y91 berada di sepanjang batas selatan lahan dan transek terakhir yaitu Y98 berada di sepanjang batas utara dengan baris-baris yang terletak sekitar 48 meter terpisahnya. Lokasi dalam satu transek berjalan dari barat, yaitu X sama dengan 1, ke timur dengan X sama dengan 28, dan terpisah sekitar 12,2 meter. Dalam pada 9 lokasi dan susunan 8 kali 28, 8 kali 28 ini tidak ada di setiap lokasi. Himpunan data terdiri dari hasil jagung dalam Shell per ekre untuk tahun 1997 dengan kode berikut, dan kekayaan dari 10 unsur hara dan bagian per juta dilambangkan dengan unsur hara yang tertera di layar.
Pada contoh 3.5 ini akan dimulai dengan mempertimbangkan tur besar dari 10 variabel kekayaan tanah untuk melihat banyaknya proyeksi yang menunjukkan adanya korelasi dalam data. Terlihat dalam proyeksi yang diamati itu ada beberapa outlier. Dengan menggunakan teknik brushing tadi, pada 5 outlier tersebut, ubah titik-titik menjadi tanda X, lalu hubungkan tur besar ini ke scatter plot X. Lalu hubungkan lokasi-lokasi tersebut ke plot koordinat sejajar untuk ukuran dari kekayaan tanah. Lalu catat cara profil untuk 5 outlier tersebut. Secara khusus, outlier ditandai dengan jumlah dari unsur Ca, Mg, dan Na yang tidak biasa tinggi yang dikombinasikan dengan jumlah dari Fe yang relatif rendah. Berikut adalah tabel 3 dari pengukuran hasil dan kualitas tanah lahan Baker Corn. Dan berikut adalah uh, gambar 3.9 dan gambar 3.10. Di mana gambar 3.9 adalah terbesar pengukuran kekayaan tanahnya, dan gambar 3.10 adalah plot koordinat sejajar dari pengukuran kekayaan tanah dalam tabel 3.3 tersebut. Dan gambar 3.11 sebagai plot yang terhubung dan digosokkan atau di brush dari data lahan Baker dalam tabel 3.3. Selanjutnya adalah 3.6 sebagai yaitu vektor math. Notasi yang digunakan untuk membedakan antara vektor acak dan nilai yang diamati daripada antara vektor dan matriks itu adalah huruf besar tebal untuk matriks dari variabel acak atau konstan, dan huruf kecil tebal mewakili vektor dari variabel acak atau konstan. Variabel acak atau konstan univariat biasanya direpresentasikan oleh huruf kecil tanpa tebal. Dia mewakili vektor acak dari P variabel yang diukur pada unit sampling. Jika ada n individu dalam sampel, vektor observasi n tersebut dilambangkan sebagai Y1, Y2, hingga Yn, di mana bentuknya seperti layar. Habis itu ada vektor rata-rata sampel dari Y yang dapat ditemukan baik sebagai rata-rata dari n vektor observasi atau dengan menghitung rata-rata masing-masing dari P variabel secara terpisah dengan cara dari 3.16. Di mana sebagai contoh Y2 ini menggunakan cara seperti ini. Dengan demikian, Y1 adalah rata-rata dari N pengamatan pada variabel pertama, Y2 bar adalah rata-rata dari variabel kedua, dan seterusnya. Semua vektor pengamatan dari N, Y1, Y2, hingga Yn dapat ditransposisikan menjadi daftar baris dalam matriks data Y, seperti berikut. N biasanya lebih besar dari P sehingga lebih nyaman dibuat dalam bentuk tabel dengan memasukkan vektor observasi sebagai baris daripada kolom. Selain kedua cara menghitungnya seperti yang diberikan pada 3.16 tadi, bisa didapatkan Y bar dari Y dengan menjumlahkan N entry di setiap kolom Y dan membaginya dengan N yang memberikan Y bar aksen ini dapat diindikasikan dengan notasi matriks menggunakan cara berikut. Di mana J aksen ini adalah vektor dari A aksen. Sebagai contoh, elemen kedua dari J aksen ini adalah sebagai berikut. Lalu ditransposisikan untuk mendapatkan Y-bar seperti berikut, yang selanjutnya beralih ke populasi, di mana rata-rata Y atas semua nilai yang mungkin dalam populasi tersebut disebut sebagai vektor rata-rata populasi atau nilai ekspektasi dari Y dengan rumus berikut, di mana mu J adalah rata-rata populasi dari variabel yang kecil. Dapat ditunjukkan bahwa nilai ekspektasi dari setiap Y bar J dalam Y bar adalah mu J, yaitu ekspektasi dari Y bar J sama dengan mu J. Sehingga nilai ekspektasi dari Y bar ini atas semua sampel yang mungkin adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, Y bar adalah estimator tidak bias dari mu, akan ditekankan lagi tapi bahwa Y bar ini tidak pernah sama dengan mu. Contoh dari 3.6 adalah tabel 3.4 ini memberikan data parsial dari Kramer dan Jensen, di mana 3 variabel diukur dalam mili ekuivalen per 100 gram di 10 lokasi yang berbeda di sebelah selatan. Variabel-variabel tersebut adalah Y1 sebagai kalsium tanah yang tersedia, Y2 sebagai kalsium tanah yang dapat dipertukaran, dengan Y3 sebagai kalsium daun turnip. Untuk menemukan vektor rata-rata dari Y bar, kita cukup menghitung rata-rata setiap kolom dan mendapatkan hasilnya yaitu
2,81, dan 7,18 dan 3,89. Selanjutnya 3.7 matriks kovalensi. Matriks kovalensi adalah sampel S sama dengan S, JK adalah matriks dari variansi kovariansi sampel JK dari P variabel. Sehingga rumusnya S sama dengan SJK seperti ini, di mana S11, S22, sampai SPP. Masing-masing adalah variansi sampel dari variabel acak Y1 sampai YP, dan S adalah kovariansi sampel dari variabel acak YJ dengan variabel acak YK di mana J tidak sama dengan K. S adalah matriks simetris karena SJK sama dengan SKJ. Nama lain dari matriks kovariansi adalah matriks variansi kovariansi, dan matriks dispersi. Next. Selanjutnya, untuk menentukan matriks kovariansi S akan dihitung setiap elemen Sij dengan cara seperti ini, di mana Yj adalah min sampel dari variabel acak Yj, yaitu variabel ke J, dan Sjj sama dengan Sj kuadrat adalah variansi sampel dari variabel ke J. Untuk rumus SJK seperti ini, di mana SJK menyatakan kovariansi sampel dari variabel ke J dan variabel ke K, di mana J tidak sama dengan K. Matriks kovariansi S dapat dinyatakan dalam bentuk vektor observasi di mana rumusnya seperti ini. Untuk YI dikurang dengan Y sama dengan seperti ini, di mana I sama dengan 1 sampai dengan P. Selanjutnya, misalkan Y adalah vektor acak yang didefinisikan pada suatu populasi, maka nilai-nilai dari Y membentuk suatu multivariate population. Matriks kovariansi populasi didefinisikan sebagai berikut, di mana theta dari JJ sama dengan theta kuadrat adalah variansi. Dari variabel acak YJ, variabel ke J, dan theta JK adalah kovariansi dari variabel ke J dan variabel ke K, dan J tidak sama dengan K. Matriks kovariansi populasi dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, di mana Y dikurang theta transpose disebut dengan matriks acak atau random, maka dapat diperoleh sigmanya sebagai berikut, atau somasinya sebagai berikut. Didapat somasinya seperti ini, lalu diperoleh somasinya seperti matriks dari sigma-sigma ini, dan dapat juga ditunjukkan bahwa sigma sama dengan Y dikali Y transpose dikurang theta dikali theta transpose. Karena ESJK sama dengan theta JK, di mana untuk semua JK, maka berlaku seperti ini. Jadi ES sama dengan somasi, yang berarti S adalah penaksir tak bias untuk somasi. Matriks kovariansi populasi dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, di mana matriks Y dikurang theta, Y dikurang theta transpose disebut juga matriks random. Korelasi sampel antara variabel ke J dan ke K didefinisikan sebagai berikut, dan matriks korelasi sampel didefinisikan sebagai berikut, di mana RJJ adalah korelasi antara variabel ke J dengan dirinya sendiri, dan korelasi adalah 1 untuk J sama dengan 1 sampai dengan P. Lalu, matriks R adalah matriks simetris karena RJK sama dengan RKJ. Matriks korelasi dapat ditentukan dari matriks kovariansi dan sebaliknya. Misalkan didefinisikan sebagai DS berikut, lalu untuk DS inverse seperti berikut. Sehingga dapat dibentuk seperti ini, jadi R sama dengan DS inverse dikali S dikali DS inverse, sehingga berlaku S sama dengan DS dikali R dikali D. Matriks korelasi populasi didefinisikan sebagai berikut. Pada analisis prinsipal komponen dan analisis faktor, bisa jadi satuan dari data tidak diketahui. Untuk menghindari kebiasaan dalam interpretasi, matriks korelasi lebih dianjurkan dibandingkan dengan matriks kovariansi.
Untuk contohnya, berikut tabel yang akan ditampilkan nanti data parsial dari Kramer dan Jensen, 3 variabel ukur dalam milikuivalen per 100 gram di 10 lokasi berbeda di selatan. Ketiga variabel tersebut adalah Y1 menyatakan kalsium tanah yang tersedia, Y2 menyatakan kalsium tanah yang dapat diukur, dan Y3 menyatakan kalsium lobak hijau. Untuk datanya sebagai berikut. Untuk cara mengerjakannya, setelah didapat matriks kovariansinya, seperti ini, lalu matriks korelasi sampel dapat ditentukan dari matriks kovariansinya dengan cara menentukan DS, yaitu seperti ini. Sehingga didapat matriks D inverse, dan kita dapat memperoleh R dengan cara D inverse dikali dengan S dan dikali dengan D inverse. 3.9 rata-rata vektor dan matriks kovariansi untuk subset variabel. Yang pertama ada 3.9.1 yaitu 2 subset. Diambil 2 jenis variabel yang berbeda, keduanya diukur pada unit sampling yang sama, misalnya beberapa perilaku kelas diamati pada siswa. Dan selama periode waktu yang sama, beberapa perilaku guru juga diamati dan akan dipelajari hubungan antara variabel murid dan variabel guru. Kita akan menyatakan 2 subvektor dengan Y dan X, dengan variabel P di Y dan variabel G di X. Jadi, setiap vektor observasi dalam suatu sampel dipartisi sebagai berikut. Oleh karena itu, terdapat variabel P ditambah Q pada setiap N vektor observasi. Untuk sampel N vektor observasi, min vektor dan matriks kovariansi memiliki bentuk seperti ini, sehingga S-nya didapat, SYY adalah P dikali P, SYX adalah P dikali Q, SXY adalah Q dikali P, dan XXS adalah Q dikali Q. Perhatikan bahwa karena simetri S, maka XXY sama dengan X di inverse dengan YX. Sehingga matriks kovariansinya ditulis sebagai berikut. Sebagai ilustrasi, misalkan P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, maka setiap vektor minnya sebagai menggunakan rumus ini, matriks kovariansinya sebagai berikut. Dapat terlihat bahwa XXY sama dengan X transpose XY. Dengan cara yang sama dengan satu jenis variabel, vektor min populasi dan matriks kovariansi populasi, masing-masing mempunyai bentuk seperti ini untuk minnya dan kovariansinya seperti ini, di mana submatriksnya mempunyai ukuran, untuk YY memiliki ukuran PP, untuk somasi dari YX memiliki ukuran PQ, untuk somasi dari XY memiliki ukuran QP, dan untuk somasi XX memiliki ukuran QQ, dan somasi dari XY sama dengan somasi dari transpose YX. Matriks kovariansi dari somasi YX juga dinotasikan sebagai kovariansi dari YX, namun kovariansinya seperti ini karena kovariansi sama dengan somasi. Apabila Y dan X independen, maka somasi dari YX sama dengan 0, yang berarti setiap YJ tidak berkorelasi dengan setiap XK. Dengan kata lain, sigma dari YJ dan XK sama dengan 0 untuk setiap J dan K. Contohnya, Riven dan Miller mengukur 5 variabel untuk membandingkan pasien normal dan diabetes. Seperti pada tabel di samping adalah data parsial dan data pasien normal. 3 variabel yang menjadi poin utama adalah XI sebagai intoleransi glukosa, X2 sebagai respon insulin terhadap glukosa oral, dan X3 sebagai resistansi insulin. Terdapat 2 poin tambahan, yaitu Y1 sebagai massa relatif dan Y2 sebagai plasma glukosa puasa. Dari data tersebut diperoleh vektor minnya seperti berikut dan matriks kovariansinya sebagai berikut. Yang berikutnya ada 3.9.1, yaitu 3 atau lebih subset. Caranya sama dengan 2 subset, namun vektor observasinya dipartisi menjadi seperti ini, dengan Y1 sama Y2 dan YK seperti berikut, sehingga jumlah variabel seluruhnya adalah P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah PK. Vektor min sampelnya adalah sebagai berikut, di mana
vektor min sampel untuk setiap jenis variabelnya adalah somasi dari Y1. Dan matriks kovariansi sampelnya adalah matriks partisi dari S, di mana S2K merupakan submatriks dengan ukuran P2 dikali PK yang memuat kovariansi dari variabel-variabel di Y bar 2, dengan variabel-variabel Y bar di K, dan seterusnya. Untuk vektor min populasinya memiliki bentuk seperti ini, dan matriks populasinya adalah matriks partisi. Di misal, 3.10.1 sifat sampel. Kita sering tertarik pada kombinasi linear dari variabel Y1, Y2, sampai YP. Pada bagian ini kita mencari rata-rata, variansi, dan kovariansi dari kombinasi linear. Misal A1, A2, sampai AP adalah konstanta dan Z adalah kombinasi linear dari elemen-elemen pada faktor Y, di mana Z sama dengan A1Y1 tambah A2Y2 tambah sampai dengan APYP sama dengan A transpos Y. Jika vektor koefisien A yang sama diterapkan ke setiap YI di sebuah sampel, maka kita peroleh ZI sama dengan A1YI1 tambah A2YI2 sampai APYIP sama dengan A transpos YI. Rata-rata sampel dari Z bisa diperoleh dengan mencari rata-rata nilai N, Z1 sama dengan A transpos YI, Z2 sama dengan A transpos Y2, sampai Zn sama dengan A transpos Yn. Cara lainnya adalah dengan menyatakan Z sebagai kombinasi linear Y bar, yaitu rata-rata sampel Y1 sampai dengan Yn yang bisa dilihat persamaannya dari persamaan 354. Hasil pada 354 analog dengan hasil univariat 33 Z bar sama dengan AY bar, di mana ZI sama dengan AYI. Demikian pula, variansi sampel dari ZI sama dengan A transpos YI dapat dicari sebagai variansi sampel dari Z1 sampai Zn, atau langsung dari A dan S, dengan S adalah contoh matriks kovariansi dari Y1 sampai Yn, yang persamaannya bisa dilihat pada persamaan 3.5. Next. Perhatikan bahwa SZ kuadrat adalah analog multivariat dari hasil univariat di 3.6. SZ kuadrat sama dengan A kuadrat S kuadrat dengan ZI sama dengan AYI, dan S kuadrat adalah variansi dari Y1 sampai Yn. Karena variansi selalu non-negatif, kita peroleh SZ kuadrat lebih dari sama dengan 0, sehingga A transpos SA lebih dari sama dengan 0 untuk setiap A. Maka S setidaknya semi-definite positif jika variabel kontinu dan tidak berhubungan secara linier, dan jika N-1 lebih dari P sehingga S full rank, maka S definite positif dengan peluang 1. Next. Jika kita mendefinisikan kombinasi linear lain, W sama dengan B transpos Y, sama dengan B1Y1 tambah B2Y2 tambah BPYP, dengan B transpos adalah vektor konstanta yang berbeda dengan A transpos, maka kovariansi sampel Z dan W, dan juga korelasi sampel Z dan W dapat dilihat pada slide berikut. Next. Kita sekarang menotasikan dua vektor konstanta A dan B sebagai A1 dan 2 untuk memfasilitasi perluasan selanjutnya ke lebih dari dua vektor tersebut. Misal A sama dengan A1 transpos A2 transpos, dan didefinisikan Z sama dengan A1 transpos Y dan A2 transpos Y. Maka kita bisa memfaktorkan Y dari ekspresi ini dengan 2.49, sehingga didapat Z sama dengan AY. Jika kita mengevaluasi bivariat ZI untuk setiap P-variat YI di sampel, kita mendapatkan ZI sama dengan AYI, dan rata-rata dari Z dari sampel dapat ditemukan dalam Y bar, yang diberikan pada persamaan 3.58 dan 3.59. Next. Kita bisa menggunakan 3.55 dan 3.56 untuk mengkonstruksi matriks kovariansi sampel untuk Z, yang persamaannya adalah persamaan 3.60. Dengan 250, ini terfaktor menjadi SZ yang bisa kita lihat di persamaan 3.61. Hasil bivariat pada persamaan 3.59 dan 3.61 dapat dengan mudah diperluas menjadi lebih dari dua kombinasi linear. Jika kita punya K transformasi linear, transformasi tersebut dapat dinyatakan seperti pada slide berikut. Next. Jika ZI sama dengan AYI dievaluasi untuk setiap YI, maka dengan persamaan 3.54 dan 2.49, vektor min sampel dari Z adalah persamaan 0.62.
dari ekstensi 3.60, vektor min sampel dari Z menjadi persamaan 3.63 dan persamaan 3.64. Sehingga kita memperoleh transpos dari ASA transpos sama dengan somasi dari AI transpos SAI. Bentuk transformasi linier yang sedikit lebih umum adalah ZI sama dengan AYI ditambah B. Dan untuk vektor min sampel dan matriks kovariansi dari Z adalah Z bar sama dengan AY bar tambah B dan SZ sama dengan ASA transpos. Next. Contoh 3.10.1. Tim melaporkan hasil dari sebuah eksperimen di subjek mana yang menanggapi kata yang diselidiki pada 5 posisi dalam sebuah kalimat. Variabelnya adalah waktu respon untuk kata yang diselidiki ke J. Datanya diberikan pada tabel 3.6. Variabel-variabel ini sepadan, yaitu satuan ukurnya sama dan rata-rata dan variansinya sama, dan peneliti menginginkan untuk memeriksa beberapa kombinasi linear sederhana. Perhatikan kombinasi linear berikut untuk mengilustrasikan tujuan. Z sama dengan 3Y1 min 2Y2 tambah 4Y3 dikurang Y4 ditambah Y5 sama dengan matriks 3 min 2, 4 min 1, 1 dikali Y. Jika Z dihitung untuk setiap observasi, kita mendapatkan Z1 sampai dengan Z11 dengan min Z bar 197 dan variansi SZ kuadrat sama dengan 2084. Hasil yang sama ini dapat diselesaikan menggunakan persamaan 3.54 dan 3.55. Vektor min sampel dan matriks kovariansi untuk datanya dapat dilihat pada slide berikut. Next. Dengan 3.54 kita mendapatkan Z bar dan dengan 3.55 kita mendapatkan SZ kuadratnya. Sekarang kita dapat mendefinisikan kombinasi linear kedua, W sama dengan Y1 ditambah 3Y2 dikurang Y3 tambah Y4 kurang 2Y5. Rata-rata dan variansi dari W adalah W bar sama dengan B transpos Y sama dengan 44,45 dan SW kuadrat sama dengan B transpos SB sama dengan 665,67. Kovariansi sampel dari Z dan W adalah SZW sama dengan A transpos SB sama dengan 40,2. Dengan menggunakan persamaan 357, kita dapat mencari korelasi sampel di antara Z dan W, yaitu 0,0358. Kita sekarang dapat mendefinisikan 3 fungsi linear, Z1, Z2, dan Z3, yang dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut, pada slide berikut. Next. Vektor min sampel untuk Z didapat dari persamaan 3.62, dan matriks kovariansi sampel dari Z didapat dari persamaan 3.64 yang hasilnya bisa dilihat pada slide berikut. Matriks kovariansi SZ dapat diubah menjadi matriks korelasi dengan menggunakan persamaan 3.37 di mana DZ-nya bisa dilihat pada slide berikut dapat dari akar kuadrat dari elemen diagonal matriks XZ. Next. 3.10.2 sifat populasi. Hasil sampel pada bagian 3.10.1 untuk kombinasi linear mempunyai populasi yang setara. Misalkan Z sama dengan A transpos Y, dengan A adalah vektor konstanta. Maka rata-rata populasi Z adalah EZ sama dengan EA transpos Y sama dengan A transpos EY sama dengan A transpos mu. Dan variansi populasi adalah A transpos somasi A. Misal W sama dengan B transpos Y, dengan B adalah vektor konstanta yang berbeda dengan A. Kovariansi populasi dari Z sama dengan A transpos Y dan W sama dengan B transpos Y adalah bisa dilihat pada persamaan 3.71 dan juga korelasi populasi Z dan W bisa dilihat pada persamaan 3.72. Next. Jika AY merepresentasikan beberapa kombinasi linear, vektor min populasi dan matriks kovariansinya adalah persamaan 3.73 dan 3.74. Lalu transformasi linear yang lebih umum Z sama dengan AY plus B mempunyai vektor min populasi A mu ditambah B dan juga matriks kovariansinya adalah A somasi A transpos. Next. Titik 11 adalah ukuran variabilitas. Matriks kovariansi mengandung variansi dari P variabel dan kovariansi dari setiap pasangan variabel. Sehingga matriks ini merupakan gambaran multifaset dari keseluruhan variansi data. Terkadang nilai numerik
tunggal untuk keseluruhan sebaran multivariat diinginkan. Salah satu ukuran tersebut adalah variansi sampel yang digeneralisasi yang disebut sebagai determinan dari matriks kovariansi. Variansi sampel yang digeneralisasi memiliki arti geometris. Perpanjangan elips hingga lebih dari 2 dimensi disebut hyperellipsoid. Hyperellipsoid berdimensi P Y min Y bar transpos S inverse Y min Y bar sama dengan A kuadrat, berpusat di Y bar dan berdasarkan S inverse untuk menstandarisasi jarak ke pusat. Berisi proporsi dari observasi Y1 sampai Yn di sampelnya, dan ellipsoid Y min Y bar S inverse Y min Y bar memiliki sumbu yang berbanding lurus dengan akar kuadrat nilai eigen S. Bisa kita buktikan bahwa volume ellipsoid sebanding dengan determinan S pangkat setengah. Jika nilai eigen lambda P terkecil adalah 0, maka tidak terdapat sumbu pada arah tersebut dan ellipsoid seluruhnya terletak pada subruang berdimensi P-1 dari ruang P. Akibatnya, volume di ruang P adalah 0. Sehingga jika lambda P sama dengan 0, maka determinan S juga sama dengan 0. Nilai eigen yang bernilai 0 menunjukkan adanya redundansi berupa hubungan linear antar variabel. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah lambda P sama dengan 0 adalah dengan menghilangkan satu atau lebih variabel. Ukuran lain dari variabilitas keseluruhan, yaitu variansi sampel total, adalah trace S. Ukuran variansi keseluruhan ini mengabaikan struktur kovariansi, namun berguna untuk keperluan perbandingan dalam teknik seperti prinsip komponen. Secara umum, nilai S dan transpos S yang relatif besar mencerminkan persebaran Y1 sampai Yn yang luas terhadap Y bar. Sedangkan nilai yang lebih kecil menunjukkan konsentrasi yang lebih dekat terhadap Y bar. Namun pada kasus determinan S, untuk nilai determinan S dan determinan R yang sangat kecil mungkin menunjukkan sebaran kecil atau multikolinearitas, yaitu hubungan yang hampir linier dalam sekumpulan variabel. Multikolinearitas mungkin disebabkan oleh korelasi berpasangan yang tinggi atau korelasi ganda yang tinggi antara satu variabel dengan variabel lain. Next. 3.12 membahas tentang estimasi untuk nilai yang hilang. Tidak jarang ditemukan pengukuran yang hilang dalam sebuah vektor observasi, yaitu nilai yang hilang untuk satu atau lebih variabel. Sedikit baris dengan entry yang hilang dalam matriks data Y tidak menjadi masalah yang serius. Kita cukup membuang setiap baris yang nilainya hilang. Namun dengan prosedur ini, sebagian kecil data yang hilang jika didistribusikan secara luas akan menyebabkan hilangnya data dalam jumlah besar. Misalnya dalam kumpulan dataset besar dengan N sama dengan 550 dan P sama dengan 85, hanya sekitar 1,5% dari pengukuran yang hilang. Namun, hampir separuh vektor observasi ternyata tidak lengkap. Distribusi nilai yang hilang dalam kumpulan data merupakan pertimbangan penting. Nilai variabel yang hilang secara acak yang tersebar di seluruh matriks data tidak terlalu serius dibandingkan pola nilai yang hilang yang sampai batas tertentu bergantung pada nilai variabel yang hilang. Kami membahas dua metode untuk mengestimasi nilai yang hilang atau mengisi lubang dalam matriks data, yang disebut juga dengan imputasi. Kedua prosedur tersebut mengasumsikan bahwa nilai yang hilang terjadi secara acak. Jika terjadi atau tidak terjadi nilai yang hilang berkaitan dengan nilai beberapa variabel, maka teknik yang digunakan mungkin tidak memperkirakan nilai yang hilang dengan baik. Metode pertama adalah dengan mensubstitusikan min untuk setiap nilai yang hilang, khususnya rata-rata dari data yang ada dalam kolom matriks data yang berisi nilai yang hilang. Dengan mengganti observasi dengan min-nya, variansi dan nilai absolut kovariansi berkurang. Oleh karena itu, matriks kovariansi sampel S yang dihitung dari matriks data Y pada 3.17 dengan min yang diperhitungkan untuk nilai yang hilang adalah bias. Namun, matriks ini definit positif. Teknik kedua adalah pendekatan regresi. Matriks data Y dipartisi menjadi bagian, satu berisi semua baris dengan entry yang hilang, dan bagian lainnya berisi semua baris lengkap. Misalkan YIJ adalah satu-satunya entry yang hilang pada baris ke-I dari Y. Kemudian dengan menggunakan data pada submatriks dengan baris lengkap, YJ diregresi pada variabel lain untuk mendapatkan persamaan prediksi YJ cap. Lalu entry yang lengkap di baris ke-I dimasukkan sebagai variabel independen ke persamaan regresi untuk mendapatkan nilai yang diprediksi, yaitu Y-cap. Metode regresi pertama kali dikemukakan oleh Buck dan merupakan kasus khusus algoritma EM. Next. Metode regresi dapat ditingkatkan dengan iterasi.
dilakukan dengan cara berikut. Estimasi semua entry yang hilang dalam matriks data dengan menggunakan regresi. Setelah mengisi entry yang hilang, gunakan matriks data lengkap untuk mendapatkan persamaan prediksi baru. Gunakan persamaan prediksi ini untuk menghitung nilai prediksi baru YIJ-CAP untuk entry yang hilang. Gunakan matriks data baru untuk mendapatkan revisi persamaan prediksi dan nilai prediksi baru YIJ-CAP. Lalu proses ini dilanjutkan hingga nilai prediksi stabil. Modifikasi mungkin diperlukan jika entry yang hilang ada sangat banyak, sehingga sulit menemukan data untuk memperkirakan persamaan regresi awal. Dalam kasus ini, proses dapat dimulai dengan menggunakan cara seperti metode pertama dan kemudian memulai iterasi. Pendekatan regresi biasanya akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode penyisipan nilai min. Namun, jika variabel lain tidak terlalu berkorelasi tinggi dengan variabel yang diprediksi, teknik regresi pada dasarnya setara dengan min. Metode regresi meremehkan variansi dan kovariansi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan metode berdasarkan rata-rata. Next. Berikutnya adalah contoh 3.12. Kita mengilustrasikan metode regresi berulang untuk memperkirakan nilai yang hilang. Perhatikan data kalsium pada tabel 3.4 di bawah ini dan anggaplah entry-entry yang ada di dalam tanda kurung itu hilang. Pertama, kita melakukan regresi Y2 pada Y1 dan Y3 untuk observasi ke-3 sampai ke-10 dan memperoleh persamaan Y2 cap. Ketika ini dievaluasi untuk dua entry yang tidak hilang di baris pertama, kita dapatkan nilai Y2 cap adalah 4,097. Sama halnya, kita melakukan regresi pada Y1 dan Y2 untuk observasi 3 sampai 10 untuk menemukan Y3 cap sama dengan C0 tambah C1 Y1 tambah C2 Y2. Evaluasi ini untuk dua entry yang tidak hilang di baris kedua menghasilkan Y3 bar. Sekarang kita substitusi estimasi ini untuk nilai yang hilang dan hitung persamaan regresinya berdasarkan 10 observasi. Dengan menggunakan persamaan Y2 cap yang baru, kita menemukan nilai prediksi baru yaitu Y2 cap sama dengan 3,698. Sama halnya, kita mencari persamaan regresi yang telah diperbaiki untuk Y3 yang memberikan nilai prediksi baru Y3 cap sama dengan 2,981. Dengan nilai-nilai ini disubstitusi, kita dapat menghitung persamaan baru dan menemukan nilai prediksi baru Y2 cap sama dengan 3,672 dan Y3 cap sama dengan 2,976. Pada iterasi ketiga, kita menemukan Y2 cap sama dengan 3,672 dan Y3 cap sama dengan 2,975. Hanya ada sedikit perubahan setelah iterasi. Nilai-nilai ini lebih dekat dengan nilai sebenarnya, yaitu Y2 sama dengan 3,5 dan Y3 sama dengan 2,7, dibandingkan dengan estimasi regresi awal. Mereka juga merupakan estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan min pada kolom kedua dan ketiga, yaitu Y2 bar sama dengan 7,589 dan Y3 bar sama dengan 3,132. 3.13 Jarak antara vektor. Dalam kasus univariat, jarak antara dua titik adalah selisih atau selisih absolut antara kedua nilainya. Untuk keperluan statistik, perbedaan ini mungkin tidak terlalu informatif. Misalnya, kita tidak ingin mengetahui berapa sentimeter jarak dua rata-rata, namun sebesar apa jarak mereka dalam unit simpangan baku. Jadi kami memeriksa jarak standar atau statistik seperti absolut dari mu1 min mu2 per sigma atau absolut dari y bar min mu per sigma y bar. Untuk mendapatkan ukuran jarak yang berguna dalam kasus multivariat, kita tidak hanya mempertimbangkan variansi variabel, tetapi juga kovariansi atau korelasinya. Jarak Euclidean sederhana antara dua vektor, yaitu Y1 min Y2 transpos sama dengan Y1 min Y2, tidak berguna dalam beberapa situasi karena tidak ada penyesuaian untuk variansi atau kovariansi. Untuk jarak statistik, kami melakukan standarisasi dengan memasukkan inverse dari matrik kovariansi D kuadrat sama dengan Y1 min Y2 transpos S inverse Y1 min Y2. Contoh lainnya dapat dilihat pada persamaan 380, 81, dan 82. Jarak kuadrat antara dua vektor pertama kali diusulkan oleh Mahalanobis dan sering disebut sebagai jarak Mahalanobis. Jika suatu variabel acak punya variansi yang lebih besar dibandingkan variabel lain, maka variabel tersebut menerima bobot yang relatif lebih kecil dalam jarak Mahalanobis. Demikian pula, dua variabel yang berkorelasi tinggi tidak memberikan kontribusi sebanyak dua variabel yang berkorelasi lebih rendah. Intinya, penggunaan inverse matrix covariance dalam jarak Mahalanobis punya efek menstandarisasi semua variabel ke variansi yang sama dan menghilangkan korelasi. Sebagai ilustrasi, kita dapat mendefinisikan persamaan 2.112 untuk menulis ulang 3.81 yang bisa dilihat sebagai dalam slide berikut, di mana Z juga dapat dilihat pada slide. Dari persamaan 376 bisa ditunjukkan bahwa kovariansi Z sama dengan 1/n dikali I.
sehingga variabel yang ditransformasikan Z1 sampai ZP tidak berkorelasi dan masing-masing punya variansi sebesar 1/n. Jika matriks kovariansi yang sesuai untuk vektor acak digunakan dalam jarak Mahalanobis, variansinya akan berkurang menjadi 1. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, terima kasih sudah mendengarkan.